Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alif Adrian dengan NPM 22150611057 dari PSTIA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang postes judul 5, yaitu pengkodean praktikum teknik digital. Pada judul 5 kali ini, kita akan membahas tentang encoder dan decoder. Nah, pada rangkaian yang pertama yaitu kita akan membahas tentang encoder, yang dimana encoder itu sendiri memiliki fungsi untuk merubah kode yang lebih kompleks atau lebih rumit menjadi kode yang lebih sederhana. Itu fungsi dari encoder. Nah, jadi di mana encoder ini memiliki pin IC-nya itu 74147 dan memiliki satu gerbang logika, yaitu gerbang NOT sebanyak 4 buah sesuai dengan output yang rangkaian miliki. Nah, jadi pada pin IC ini dapat terlihat, kita itu dapat melihat itu ada angka 1, 2, 3 sampai 9 yang dimana memiliki input masing-masing. Nah, jadi apabila kita ingin melakukan atau ingin menampilkan output desimal, misalkan kita ingin menampilkan output desimal 1 tetapi dalam bentuk binernya. Nah, kita itu hanya perlu untuk merubah 1 ini menjadi 0. Nah, jadi sesuai dengan urutannya, apabila kita menonaktifkan 1 ini, itu akan berubah menjadi 1000. Itu adalah biner dari angka 1. Nah, selanjutnya kita misalkan kita mau merubah nih menjadi biner 9. Nah, kalau kita berubah menjadi biner 9, itu kita hanya perlu untuk menonaktifkan si nomor 9 ini sesuai dengan jalur ini, dan akan muncul 1001 sesuai dengan biner 9. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang decoder. Decodernya itu adalah anoda. Nah, si anoda ini si decoder ini memiliki fungsi itu untuk merubah kode yang lebih sederhana itu menjadi kode yang lebih kompleks. Nah, jadi si anoda ini adalah rangkaian anoda, decoder anoda. Nah, itu memiliki powernya itu bernilai positif atau 1. Nah, di sini ada sebuah tampilan display ya. Ini namanya 7 segment, yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan output dari apa yang kita inputkan. Nah, 7 segmen ini seperti namanya memiliki 7 segmen. Itu diwakili itu ada A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, jadi kita akan melakukan simulasi apabila kita itu ingin menampilkan display desimal 1. Nah, kita itu hanya perlu untuk melakukan input biner 1 pada input ini. Nah, itu terlihat nih, itu terjadi perubahan. Kita lihat ini terjadi perubahan. Nah, itu terjadi perubahan yang dimana pada segmen-segmennya ini itu menampilkan angka 1 dan yang lain itu mati. Nah, ini yang tampil ini adalah segmen B dan C. Dari mana saya mengetahuinya? Dari sini. Nah, ini urutan ini berdasarkan A hingga G. Nah, jadi yang nyala itu kalau di anoda itu nyala ketika itu ininya 0, ininya negatif atau muatannya negatif. Karena apa? Kita itu sudah punya power positif pada kaki-kaki segmennya. Nah, jadi yang nyala itu apabila 0 atau negatif. Nah, jadi nyala ini B dan C, maka yang nyala B dan C. Nah, kita misalkan mau ubah lagi menjadi 2. Nah, yang 2 tuh berarti yang nyala itu A, B, C mati, D, E,
F mati, dan G. Nah, jadi itu yang nyala akan menampilkan visualisasi angka 2. Nah, selanjutnya yaitu katoda. Nah, di sini katoda ini memiliki pin IC-nya itu 7448. Kalau anoda tadi 7447. Nah, yang dimana pada katoda ini itu memiliki perbedaan di ground-nya. Kalau si anoda tadi itu dia pakai power ya, powernya itu positif. Nah, sedangkan si katoda ini dia pakai ground ini negatif. Nah, di sini terdapat perbedaan yang dimana si anoda tadi akan aktif 7 segmennya apabila dia itu 0. Nah, sedangkan si katoda ini akan aktif 7 segmennya apabila 1. Ini karena ground ini dia udah nilainya itu negatif dan nilainya 0. Jadi dia tuh akan aktif apabila si ini itu positif atau 1. Nah, sebagai contoh kita langsung saja melakukan input biner 1. Nah, yang nyala itu BC. Nah, BC-nya ini pada pada anoda tadi itu kan 0. Nah, pada katoda ini itu 1. Jadi yang nyala itu apabila 1. Nah, sisanya itu mati. 0, 0, 0 mati. Ya, A-nya mati, D-nya mati, dan seterusnya mati. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah perbedaan dari katoda dan anodanya. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan anoda itu lebih umum digunakan dan lebih mudah ditemukan. Yang kedua, saat LED dinonaktifkan, tidak ada arus yang mengalir melalui LED sehingga akan menghemat daya. Nah, kekurangannya membutuhkan tenaga tinggi untuk mengaktifkan LED. Hal ini dapat memerlukan sumber daya yang lebih besar dan membuat rangkaian lebih kompleks. Nah, yang kedua itu tidak dapat mengendalikan kecerahan LED secara individu. Jika ada banyak LED yang terhubung, semua LED akan menyala atau mati secara bersamaan. Nah, katoda itu kelebihannya itu dapat mengontrol kecerahan LED secara individu melalui modulasi lebar pulsa (LWM). Karena arus yang dialirkan melalui LED saat dalam keadaan logika rendah menyediakan fleksibilitas dalam mengontrol setiap LED secara terpisah. Kekurangannya itu, jika ada banyak LED yang terhubung, mengontrol kecerahan individu LED bisa menjadi lebih rumit dan memerlukan rangkaian pemultipleksan tambahan. Nah, kita masuk ke contoh penerapan. Contoh penerapan dari decoder. Nah, yang pertama itu decoder itu digunakan dalam sistem keamanan yang menggunakan kode PIN atau kode akses. Nah, ketika kita memasukkan kode PIN pada keypad pintu masuk, sebagai contohnya itu kita mau melakukan pada pin pintu masuk pintu. Nah, decoder ini akan membaca kode tersebut dan memutuskan apakah kode tersebut benar atau salah. Nah, yang kedua, decoder juga digunakan dalam sistem keamanan kendaraan seperti alarm anti maling. Nah, decoder ini merubah sinyal dari remote atau kunci kendaraan menjadi kode yang dipahami oleh sistem keamanan. Nah, jika kode tersebut sesuai, sistem keamanan akan menonaktifkan alarm dan mengizinkan kendaraan untuk dihidupkan. Nah, sedangkan pada encoder, itu kepencet. Nah, sedangkan pada encoder itu yang pertama itu contoh penerapannya itu pada remote TV. Nah, terdapat rangkaian encoder yang merubah sinyal dari tombol-tombol remote menjadi kode biner yang dapat diterima oleh TV. Nah, yang kedua itu encoder juga digunakan dalam sensor optik yang digunakan dalam banyak aplikasi seperti encoder optik pada printer atau mesin pengukur panjang. Encoder optik ini mengubah gerakan atau posisi objek menjadi pulsa elektrik yang dapat dihitung untuk menentukan pergerakan atau posisi yang akurat. Sekian penjelasan dari saya, kurangnya mohon maaf karena segala kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.